Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan perilaku dan pengembangan organisasi. Perilaku. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Perilaku merupakan reaksi atau respon individu yang terwujud dalam sikap, tindakan, maupun ucapan. Karakteristik perilaku yang pertama, perilaku adalah akibat. Variabelnya tergantung. Yang berikutnya, perilaku diarahkan oleh tujuan. Yang berikutnya, perilaku dapat dimotivasi dan didorong. Yang berikutnya, perilaku dapat diamati dan diukur. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam organisasi dan dampaknya pada kinerja organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengkaji dampak perorangan, kelompok, struktur pada perilaku dalam organisasi untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Menurut Lutan, perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Suatu kajian tentang bagaimana mengelola manusia dengan segala karakternya, sehingga dapat berkembang dan berhasil dalam pekerjaan mereka. Apa yang dapat dikembangkan? Yang pertama, kualitas dan produktivitas. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, loyalitas. Yang keempat, etika. Yang kelima, kepekaan. Yang keenam, organisasi, bagian atau keseluruhan. Di mana posisi perilaku organisasi? Perilaku organisasi cenderung lebih berorientasi pada teori dan berada level mikroanalisis. Perilaku organisasi berasal dari kerangka teoritis ilmu perilaku, seperti pada antropologi, sosiologi, dan terutama psikologi, yang difokuskan pada pemahaman dan penjelasan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Perilaku organisasi merepresentasikan sisi manajemen manusia, bukan keseluruhan manajemen. Semua manajer, tanpa memedulikan fungsi teknis, merupakan manajer SDM karena mereka berhubungan dengan perilaku manusia dalam organisasi. Karena itu, semua manajer perlu punya pemahaman dan perspektif perilaku organisasi. Pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan kognitif menekankan aspek pemikiran manusia dan mengasumsikan bahwa perilaku adalah purposif, yaitu diarahkan dan berorientasi pada tujuan. Proses kognitif seperti harapan dan persepsi membantu menjelaskan perilaku. Pendekatan behavioristik menekankan aspek perilaku yang dapat diamati dalam konteks stimulus-respon dan berbagai aspek lingkungan yang mempengaruhi perilaku. Pendekatan kognitif sosial menekankan bahwa orang, lingkungan, dan perilaku itu berada dalam interaksi konstan satu sama lain dan secara resiprokal saling mempengaruhi. Pendekatan ini merupakan gabungan elemen kognitif dan behavioristik. Disiplin ilmu penyumbang pada bidang perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi. Pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, kepemimpinan, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, seleksi karyawan, desain kerja, stres kerja. Yang berikutnya, psikologi sosial. Perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok. Yang berikutnya, sosiologi. Dinamika kelompok, tim kerja, komunikasi, kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok. Teori organisasi formal, birokrasi, teknologi organisasi, perilaku organisasi, budaya organisasi. Yang berikutnya antropologi, nilai dan sikap komparatif, analisis lintas budaya, budaya organisasi, lingkungan organisasi. Yang berikutnya ilmu politik, konflik, politik dalam organisasi, kekuasaan. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama, memahami perilaku dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian dalam organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Objek kajian pengetahuan perilaku manusia dalam organisasi. Yang pertama, proses individu. Di antaranya persepsi, kepribadian, sikap, motivasi, pembelajaran. Yang berikutnya, proses kelompok.
persepsi sosial, pengaruh sosial, kerjasama atau persaingan, kepemimpinan, komunikasi. Yang berikutnya proses organisasi, struktur organisasi, pengembangan orang, reward and punishment, paradigma organisasi. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.